Suara Wong Desa. Kak Yudi TV, YouTube channel, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV dan masih di acara Suara Wong Desa. Para sedulur, hari ini saya mau menjawab pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari pemirsa, bagaimana pendapat Cak Yudi tentang pernyataan Ketua PKS yang menyatakan bahwa menolak atau mengadakan penolakan tentang pemindahan ibu kota negara atau IKN, ibu kota Nusantara ya, di Kalimantan. Kan saudara penanya ya, mohon maaf. Ya, di era demokrasi ini memang yang namanya orang berpendapat itu boleh ya. Berpendapat apapun itu boleh, tetapi harus yang jalur. Kalau masalah IKN ya, ibu kota Nusantara ini kan sudah dibuat satu undang-undang yang disepakati oleh semua anggota DPR yang sudah ditandatangani. Jadi ini ya harus dijalankan gitu loh. Dulu dia mengatakan oke, tanda tangan ya, walaupun mungkin dulu dia menolak, tetapi kan sistem voting kan tahu sendiri, suara terbanyak ya yang sedikit harus ikut kan gitu. Otomatis kan tanda tangan di situ. Jadi aneh gitu loh. Kalau dia menentang berarti dia melanggar undang-undang. Terus kenapa gitu loh? Kok alergi banget gitu loh dengan pemerintah itu, kenapa gitu loh? Kalau sesuatu yang tujuannya baik buat bangsa dan negara, ya nggak harus selalu dari A, B, C, D nyampe Z itu harus bertentangan semua, ya nggak harus begitu. Bertentangan itu ya mungkin dalam pendapat, ideologi. Tapi kalau sesuatu itu memang untuk kemajuan bangsa, kemajuan negara, ya sama-samalah kita mendukung gitu loh. Nggak harus semuanya ditolak. Nah, itu apa maksudnya? Kok semuanya salah? Anda tuh bisa apa? Karya Anda apa? Wahai PKS ya, saya mau tanya. Karya Anda di negeri ini apa? Jangan kok semuanya tuh salah, lah repot. Perbedaan boleh, tapi ini kan sudah terbentuk satu undang-undang, harus dijalankan. Saya tuh kalau IKN ya itu setiap hari tuh nonton. Karena saya banyak ya youtuber yang bikin konten di sana, seperti Mas Dian Rana itu ya. Saya tiap hari nonton Dian Rana, nonton saya. Jadi saya tahu perkembangan dari mulai pembuatan jalan tol, dari penanaman rumput, dari penanaman pohon, dari ngecor, semuanya saya ya bisa dikatakan hampir tiap hari saya memang nonton. Jadi saya lihat perkembangan itu memang bagus gitu loh ya. Nah di sini ada yang banyak salah paham, ada yang mengatakan bahwa berapa puluh hektar hutan yang dibabat buat IKN ini. Bayangan mereka yang dipakai untuk IKN adalah hutan belantara gitu loh. Bukan ya, prosedur bukan. Yang dipakai oleh IKN ini, yang oleh ibu kota negara adalah hutan produksi ya. Hutan milik PT ditanam, kemudian 5 tahun apa 6 tahun itu dipotong. Kayunya dipakai, ditanam lagi, kecil lagi, nanti 5 tahun lagi, apa 6 tahun dipotong lagi. Sistemnya seperti itu. Jadi bukan hutan belantara yang kalau bahasa Jawanya itu alas gledekan, bukan. Gitu loh. Jadi ini banyak yang salah paham. Kata merusak hutan apa? Bukan merusak hutan. Justru sekarang ini akan ditanami lagi pohon-pohon yang asli di Kalimantan. Dulu sebelum dibongkar sama PT itu kan memang hutan belantara, akan dikembalikan lagi seperti yang dulu. Salahnya di mana? Dan
untuk pemindahan ibu kota Nusantara ini atau IKN ini bukan semata-mata ide Pak Jokowi, bukan. Ini sudah idenya Bung Karno. Bung Karno dulu mengatakan kalau suatu saat nanti ketika Jakarta ini sudah tidak layak lagi dihuni, dalam arti akan bertambah numpuk, akan dipindah ke Kalimantan. Kalau pandangan Bung Karno itu di Palangkaraya. Sementara Palangkaraya itu sudah menjadi sebuah kota. Kalau mau dibangun dari nol tuh nanti akan banyak penggusuran. Makanya Pak Jokowi mengambil inisiatif untuk mencari tanah yang milik perusahaan, milik PT. Ya itulah yang saat ini dipakai ini di daerah Palangkaraya, sekitarnya itu ya, situ Pasir Penajam kalau tidak salah ya. Itu ada hutan milik PT, hutan produksi. Nah akhirnya diambillah di situ. Karena apa? Itu juga hutan yang memang tanaman PT buat produksi kayunya. Nah, jadi kan justru ya Pak Jokowi ini adalah penerus dari Bung Karno. Cita-cita Bung Karno akan diteruskan oleh Pak Jokowi ini gitu loh. Jadi boleh kita dukung. Dan kenapa kok ibu kota ditaruh di tengah-tengah di Kalimantan? Kenapa Kalimantan posisinya di tengah-tengah Indonesia? Karena saat ini ekonomi itu bergeraknya itu hanya di Pulau Jawa. Ya, berapa persennya itu di Pulau Jawa, separuhnya itu hanya baru di pulau-pulau luar. Tapi ketika ibu kota ada di Kalimantan, posisinya kan di tengah. Jadi untuk wilayah Papua, Sulawesi yang ke sana itu akan lebih maju nantinya. Ini untuk kedepannya seperti itu. Dan ada satu lagi mitos bahwa selama ibu kota masih di Pulau Jawa, pemimpin atau presidennya itu selain orang Jawa itu nggak kuat. Ini mitos, tapi yang memang sudah terjadi seperti itu. Pemimpin itu harus dari orang Jawa. Seandainya bukan orang Jawa nggak kuat, dia akan lengser. Dulu pernah dipimpin Pak Habibie, itu kan bukan pilihan rakyat, itu hanya meneruskan dari Pak Soeharto, kan begitu. Siapapun, bahkan orang terkaya di Indonesia juga Abu Rizal Bakri ya, orang Golkar itu pernah mencalonkan, itu pun nggak jadi, nggak bisa. Bahkan Bang Luhut ya, Bang Luhut Panjaitan itu pernah mengingatkan kepada orang-orang yang ingin mencalonkan presiden di luar orang Jawa, diingatkan jangan, Anda akan buang-buang duit saja gitu loh. Ya ini mitos, tapi ya memang sudah terjadi, kenyataan seperti itu. Nah oleh sebab itu mungkin ya ide Bung Karno dulu ketika ibu kota dipindah di Kalimantan, nanti akan ada pemimpin-pemimpin dari luar Jawa. Kita beri kesempatan lah orang-orang dari luar Jawa, mungkin dari orang Kalimantannya sendiri, atau bahkan orang Cina ya, keturunan Tionghoa nanti bisa menjadi pemimpin. Orang Makassar bisa, orang Maluku bisa, bahkan orang Papua pun bisa menjadi pemimpin. Ini diberikan jalan gitu loh. Sementara PKS ini kok nggak tahu ini mungkin gitu loh. Karena dia memang tidak percaya mitos-mitos, nggak percaya. Tapi mitos yang memang benar-benar terjadi. Bahwa kalau bukan orang Jawa nggak bisa jadi pemimpin, jadi presiden gitu loh. Kalau masih ibu kota di Pulau Jawa. Kemungkinan yang berikutnya adalah Indonesia. Sampai saat ini itu belum memiliki yang namanya istana negara, baik di Jakarta maupun di Bogor. Itu adalah buatan dari pemerintah Belanda, warisan dari Belanda. Jadi dengan adanya IKN ini, Indonesia ini memiliki istana sendiri dengan sayap Garuda yang begitu megah. Nanti akan pertumbuhan ekonomi di situ akan lebih baik, lebih bagus lagi. Inilah titik dari Indonesia menuju ke tahun keemasan nanti di ulang tahun Indonesia yang ke-100 tahun. Jadi persiapan sudah disiapkan dari sekarang oleh Pak Jokowi. Itu loh.
Nah, karena waktu Pak Jokowi tinggal sedikit, maka bagaimana caranya supaya ada orang yang bisa meneruskan perjuangan atau gagasan dari Pak Jokowi ini, kan seperti itu. Dan rakyat, lebih dari separuh rakyat Indonesia itu mendukung. Jadi kalau ada orang yang melawan ini, maka dia akan berhadapan dengan orang-orang yang lebih dari separuh bangsa ini, gitu loh. Menurut saya ya PKS ini sama aja bunuh diri. Bunuh diri dalam arti apa? Meruntuhkan suara untuk Bang Anies Baswedan malahan. Cuma dia tidak bisa mengucapkan seperti itu. Maka orang-orang banyak yang simpati gitu loh ke Bang Anies Baswedan. Tapi ketika PKS sudah terang-terangan mengatakan seperti itu, maka ini rontok ini. Terutama orang-orang dari PKB. Ini banyak yang mundur, ya. Ya mungkin anggotanya masih PKB, tapi ketika nanti di Februari, ya, waktu coblosan, lihat saja nanti bagaimana hasilnya dari calon Bang Anies Baswedan ini, calon yang urutan 1 ya, tidak salah ya, jeblok nanti gitu, gara-gara ucapan dari PKS ini. Seharusnya PKS diam aja, nggak usah membahas masalah ini, karena membahas masalah IKN, apalagi dia terang-terangan bahwa nanti tetap di Jakarta, ibu kota nggak akan pindah, ini disetujui oleh kelompok PKS, tapi kelompok PKB, kelompok Nasdem belum tentu, terutama PKB yang dari awal setuju atas pemindahan ini. Orang-orang bawahnya ini loh, kalau orang-orang atas yang kelompok dengan mereka, orang-orang elit ya, satu suara, oke gitu. Tapi masyarakat bawah belum tentu. Ya, jadi hati-hati dengan ucapan Anda. Ucapan yang diucapkan oleh Ketua PKS ini justru akan menurunkan pendukung Bang Anies. Ini, lihat saja nanti ya, bulan Februari. Kita lihat sama-sama. Kita sedulur, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan waktu kita sambung kembali. Dan sebagai salam penutup, sampaikan berita, jangan pakai hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.